video berikut ini, kami akan menjelaskan mengenai persamaan trigonometri bentuk kuadrat yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Amalia Fitri dari 11 MIPA 9, nomor absen 1. Bersama dengan teman saya. Kenalkan, nama saya Sasha Naswa Ailinisa dari kelas 11 MIPA 9, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Narinis Kalintang Ramadan dari 11 MIPA 9, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Intan Aga Fisabilillah dari kelas 11 MIPA 9, nomor absen 18. Ada 4 soal yang akan kami bahas, yuk simak bareng-bareng. Ini saya akan membahas soal tan kuadrat 2x dikurangi 30 derajat dikurangi 3 sama dengan 0. Kita lakukan pemisalan. P sama dengan tan 2x dikurangi 30. Nah, di sini kita lihat persamaan dapat diubah menjadi P kuadrat dikurangi 3 sama dengan 0. Ingat, rumus A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A dikurangi B dan A ditambah B. Nah, bentuk ini bisa kita ubah menjadi P pangkat dikurangi akar 3 kuadrat sama dengan 0. Sehingga P dikurangi akar 3 dikali P ditambah akar 3 sama dengan 0. Didapat nilai P-nya akar 3 dan juga negatif akar 3. Kita kembalikan nilai P-nya menjadi tan, yaitu tan 2x dikurangi 30 sama dengan akar 3 dan tan 2x dikurangi 30 sama dengan negatif akar 3. Kita selesaikan satu persatu untuk tan 2x dikurangi 30 sama dengan akar 3. Yang menghasilkan akar 3 untuk tan adalah 60 derajat, kemudian karena positif berarti di kuadran 1 dan kuadran 3. Untuk kuadran 1 namanya adalah alfa berarti 60 derajat, untuk kuadran 3 yaitu 180 plus alfa sehingga didapat 240. Kemudian tan 2x dikurangi 30 sama dengan negatif 3. Tan yang bernilai akar 3 adalah 60, tetapi tannya bernilai negatif. Tan yang bernilai negatif di kuadran 2 dan 4. Kuadran 2 180 dikurangi alfa sehingga didapat 120. Untuk kuadran keempat 360 dikurangi alfa didapat 300. Kemudian di sini ada tips untuk tan. Untuk persamaan tan cukup cari satu nilai sudut saja dan pilih yang paling kecil. Berarti di sini yang kita pilih adalah 60 dan 120. Lalu kita selesaikan satu persatu. 2x dikurangi 30 sama dengan 60 plus k dikali 180. Sedangkan yang kedua, 2x dikurangi 30 sama dengan 120 plus k dikali 180. Bisa kita sederhanakan, kita pindahkan ruas, min 30 didapat 90 plus k dikali 180. Yang kedua, 2x sama dengan kita pindahkan ruas min 30 didapat 150 ditambah k dikali 180. Lalu kita bagi 2 didapat x sama dengan 45 plus k dikali 90. Yang kedua, x sama dengan 75 plus k dikali 90. Nah, karena intervalnya dari negatif 90, kita coba k negatif 1 sama dengan 45 ditambah negatif 1 dikali 90 didapat negatif 45.
Untuk yang kedua, 75 ditambah negatif 1 dikali 90 sama dengan negatif 15. Kita coba K sama dengan 0. X 45 ditambah 0 dikali 90 sama dengan 45. Untuk yang kedua, 75 ditambah 0 dikali 90 sama dengan 75. Kita lanjut untuk K1. Mohon maaf, ini kurang negatif, seharusnya K sama dengan negatif 1. Kita lanjut, 45 ditambah 1 dikali 90 sama dengan 135. Yang kedua, 75 ditambah 1 dikali 90 sama dengan 165. Karena intervalnya hanya sampai 180, berarti cukup sampai dengan K1. Kemudian kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Ternyata semua nilai yang kita dapat masuk ke dalam interval. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 45, negatif 15, 45, 75, 135, dan 165. Bagaimana? Apakah bisa dipahami untuk soal seperti ini? Semoga bisa ya. Selanjutnya, saya akan membahas soal berikut. Cos 2x ditambah 1 sama dengan 3 sin x. Tentukan hasilnya. Yang pertama, kita perlu mengubah yang cos 2x dengan mengingat rumusnya. Cos 2x itu bisa diubah dalam beberapa bentuk. Yang pertama, cos 2x sama dengan cos 2x dikurangi sin kuadrat x. Bentuk yang kedua yaitu 1 min 2 sin kuadrat x. Yang terakhir bentuk ketiga, 2 cos kuadrat x dikurangi 1. Oke, jadi ini merupakan materi sudut rangkap ya teman-teman. Kemudian, karena tadi di sini nilai variabelnya sin x, maka kita perlu menghitung atau mengubah yang hanya ada unsur sin x-nya saja ya. Jadi yang kita pilih adalah yang tengah ya. Maka di soal ini, cos 2x dapat kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x ditambah 1 sama dengan 3 sin x. Karena kita ingin mengubah dalam bentuk kuadrat, berarti yang kanan harus 0 ya. Maka 3 sin x kita pindahkan ke kiri. Berarti kita peroleh min 2 sin kuadrat x yang depan kuadrat min 3 sin x. 3 sinnya menjadi min ya, karena pindah ruas. 1 plus 1 berarti plus 2 sama dengan 0. Jika kita langsung memfaktorkan ataupun membuat menjadi rumus ABC, maka kita harus mengubah yang tanda min menjadi plus, atau kita bisa mengubah dengan cara mengalihkan dengan min 1. Kalikan semua unsurnya dengan min 1 ya. Maka kita peroleh 2 sin kuadrat x plus 3 sin x. 2 sin kuadrat x dan 3 sin x ini yang tadinya min menjadi plus ya. Kemudian min 2 sama dengan 0. Untuk min 2 yang tadinya plus tentu jadi min ya teman-teman. Untuk kuncinya kita buat permisalan dahulu ya. Misal yaitu sin x dengan variabel yang lain yaitu p. Maka akan menjadi 2 p kuadrat plus 3p min 2 sama dengan 0. Kemudian, karena bentuk kuadrat sudah kita peroleh, di sini kita bisa memfaktorkan ataupun menggunakan rumus ABC. Bisa dilihat hasil faktor yang sudah saya terterakan dalam video adalah hasil faktor dari 2p kuadrat plus 3p min 2.
Maka bisa kita faktorkan menjadi P plus 2 dikali 2P min 1 sama dengan 0. Berarti P kita peroleh sama dengan min 2 atau P sama dengan setengah. 2P kita sama dengan kan 1 karena 2P min 1 sama dengan 0. Maka P-nya sama dengan setengah. Setelah itu, kita tentukan nilai P yang memenuhi. P ini diubah dalam bentuk sin tadi. Di sini itu P sama dengan sin X. Berarti sekarang kita peroleh sin X sama dengan min 2 atau sin X sama dengan setengah. Sin X sama dengan min 2, nah ini tidak memenuhi. Kemudian sin X yang nilainya setengah, kita punya dua nilai. Yang pertama di kuadran 1 yaitu 30 derajat. Yang kemudian kita bisa menggunakan ini untuk mengubah dalam bentuk kuadran yang kedua, yaitu sin yang positif di kuadran 2 adalah yang nilai sama dengan setengah 150 derajat dari 180 dikurangi 30 derajat. Berarti ada dua nilai yang memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi untuk soal ini adalah 30 derajat, 150 derajat. Semoga teman-teman bisa paham ya. Mohon maaf apabila saya kurang jelas dalam menjelaskan. Lanjut ke soal yang berikutnya. Sin kuadrat X ditambah 2 sin X dikurang 3 sama dengan 0. Tentukan penyelesaiannya. Supaya teman-teman bisa mudah, kita buat permisalannya. Misal sin X sama dengan P. Jadi nanti sin kuadrat X menjadi P kuadrat ditambah 2 sin X menjadi 2P dikurang 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan P tambah 3 P dikurang 1 sama dengan 0. Jadi harga nilainya P tambah 3 sama dengan 0, P sama dengan min 3, atau P min 1 sama dengan 0, P sama dengan 1. Teman-teman kembalikan lagi, P-nya menjadi sin X sama dengan negatif 3. Yang satunya sin X sama dengan 1. Adakah nilai sin yang hasilnya negatif 3? Harus tahu kalau sin itu berada antara negatif 1 dengan 1. Begitu pula dengan cos, juga berada antara negatif 1 dengan 1. Kalau ada negatif 3 itu tidak memenuhi. Sin X sama dengan sin berapa yang hasilnya 1, yaitu 90 derajat. Saat kita mencoret sin, maka kita akan mendapat 2, yaitu X sama dengan 90 tambah K 360. Saat K-nya 0, X-nya sama dengan 90 derajat.
Kemudian saat K-nya sama dengan 1, X-nya itu sama dengan 360 ditambah 90 sama dengan 450. Jadi ini tidak memenuhi. Ini yang satunya ya. X sama dengan 180 dikurang 90 derajat tambah K 360. Sama dengan 90 ditambah K 360. K-nya 0, X-nya sama dengan 90. K-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 450. Ini 450 itu 360 ditambah 90, jadi 450. Ini tidak memenuhi. Jadi ini penyelesaiannya sama ya teman-teman. Ukuran penyelesaiannya sama dengan 90 derajat. Oke, saya akan membahas nomor 4, yaitu nomor 4 ya. 2 sin kuadrat X kurang sin X kurang 1 sama dengan 0. Kita misalkan saja, kita misalkan sin X sama dengan A. Terserah kalian mau misalkan apa, tapi saya pilih misalkan A ya. Jadi 2A kuadrat X min A min 1 sama dengan 0. Kita faktorkan 2A A. Berapa yang bisa menghasilkan min 1? Kita dapat plus 1 dan min 1. Kita buat atau 2A plus 1 sama dengan 0. A sama dengan min setengah. A kurang 1 sama dengan 0. A sama dengan 1. Kita kembalikan yang awal ya, jadinya sin X sama dengan min setengah atau sin X sama dengan 1. Karena dua-duanya sama-sama memenuhi, kita kerjakan dua-duanya. Oh ya, yang kalian perlu tahu, nilai sin itu nih, saya tuliskan. Nilai sin di antara min 1 dan 1 ya. Jadi berapapun nilai X-nya yang ini, itu tidak melebihi 1 dan tidak kurang dari min 1. Oke, kita kerjakan dari yang pertama. Sin X sama dengan min setengah. Sin X sama dengan sin berapa yang nilainya min setengah. Sin 210.
210 ya. Kita coret aja ini. X sama dengan 210 ditambah K 360. Atau bisa X-nya 180 dikurang 210 plus K 360. Kita kerjakan yang ini. Kalau X sama dengan 0, X-nya 210. Kalau K, oh maaf, yang maksud saya di sini tuh K ya, K-nya 0 dan K di sini 1, X-nya itu 570. Saya dapat 570 dari 210 ditambah 360 ya. Ini tidak memenuhi, jadi kita tidak akan pakai yang 570. Untuk yang ini, X sama dengan 30 plus K 360. K0, X-nya min 30, K sama dengan 1, X-nya 330. 330 dari 360 dikurang min 30 ini. Ini tidak memenuhi. Ini kita udah dapat 330 yang bisa kita ambil dan 210. Tapi ini belum selesai karena kita akan kerjakan yang satu lagi. Kita kerjakan satu lagi. Sin yang ini ya, yang sin X sama dengan 1. Sin X sama dengan 1. Sin X berapa yang hasilnya 190 ya? 90 derajat. X sama dengan 90. X sama dengan 90 plus K 360. Sebelahnya X sama dengan 180 kurang 90 plus K 360. Ini X-nya tetap ya 90 plus K 360. Kalau yang ini X-nya 90 plus K 360. Karena hasilnya sama, kita kerjakan satu aja. K sama dengan 0, X-nya 90. K sama dengan 1, X-nya 450. Ini tidak memenuhi juga. Kenapa saya tidak bilang memenuhi? Karena dari soalnya dibataskan sampai 360 derajat saja. Dan dari sin ini kita mendapat 90. Jadi kesimpulannya kita bisa simpulkan yang kita dapat itu 90 derajat, 210 derajat, dan
330 derajat. Nih.